Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Only Muslimah TV yang sekarang mungkin lagi sedih, mudah-mudahan segera Allah ganti ya dengan kebahagiaan. Dan yang sedang sakit, yuk kita doakan sama-sama semoga Allah segera angkat penyakitnya. Amin ya robbal alamin. Kalau kita kemarin bahas tentang apa itu penyakit ain, untuk yang belum menonton silahkan klik aja bagian atas kanan ini ya. Kemudian lanjut di pembahasan kali ini adalah ciri-ciri kalau kita kena ain dan bagaimana cara penyembuhannya. Tapi mohon maaf ya guys sebelumnya, kalau video ini tuh agak sedikit panjang karena memang butuh penjabaran yang jelas. Mudah-mudahan sih gak bete ya dengernya, amin. Kita bahas lagi ya guys, bahwa sebenarnya ain itu ada dua yang menyebabkannya, yaitu pandangan iri atau hasad kepada kita, dan yang kedua adalah pandangan kekaguman atau ngefans berat sama kita. Sebenarnya ain juga bisa kena terhadap benda, tapi kali ini kita bakal ngebahas dampak ciri-ciri ain ketika kita mengupload video atau foto atau segala sesuatu tentang diri kita di media sosial. Yuk kita cek satu-satu ada nggak tanda ini di kita. Tanda-tanda umum. Yang pertama, terdapat pergeseran warna wajah. Menurut Ibnu Abbas warnanya itu kehitam-hitaman, sedikit merah, agak kekuning-kuningan, pokoknya kelihatan beda gitu auranya guys. Kemudian yang kedua, sering pingsan dan demam secara mendadak. Lanjut, nomor 3, kurus badannya dan lemah. Yang keempat, terbaring di kasur nggak mau pergi-pergi. Bukan kaum rebahan ya, maksudnya di sini sakit terus tuh nggak bisa bangun dari tempat tidur, jadi pengennya tuh berbaring terus. Kemudian nomor 5, disfungsi organ tubuh, misal berkurang nafsu makan, BAB nggak lancar, sama air seni tersendat. Yang nomor 6, perasaan sesak di dada, sedih, cemas. Pernah nggak sih kita tiba-tiba nggak ada sebab, nggak ada alasan, kayaknya dada kita tuh merasa sesek banget. Kemudian selanjutnya gampang marah, agresif, dan tiba-tiba syaraf menegang. Lalu lanjut nomor 8, melihat beberapa mimpi yang jelek-jelek, kayak ketemu hewan-hewan yang ada di neraka, misal ular, kalajengking. Selanjutnya kabur dari rumah, nggak betah di rumah, nggak betah di kerjaan kita, atau bisa juga nggak betah di sekolahan. Yang nomor 10, lemah dalam hafalan dan mudah lupa. 11, susah tidur sama insomnia. Yang ke-12, bergetar di ujung-ujung jari tangan dan kaki kita. Bergetar kayak senut-senut gitu loh guys, di ujung jari sama di ujung kaki. Selanjutnya nomor 13, rasa lesu dan letih. Malas banget khususnya baru bangun dari tidur. Kemudian lemah syahwat. Lalu yang ke-15, rasa nyeri di tengkuk di antara dua pundak. 16, selalu ngantuk ketika membaca Al-Quran, saat bekerja atau sedang belajar. Yang terakhir, menderita penyakit-penyakit yang gak terdeteksi sama dokter. Nah, jika dari kesekian tanda tersebut kita mengalaminya guys, frekuensinya sering dan makin kesini tuh makin banyak ciri-ciri yang ada sama kita harus putuskan untuk ruqyah syar'i. Saat ruqyah syar'i, maka muncul tanda-tanda khusus tersebut. Jadi kayak ruqyah syar'i ini semacam alat pendeteksi terakhir untuk menyimpulkan ada apa sebenarnya dengan diri kita. Kena ain, kena penyakit biasa, kena sihir, atau kena gangguan jin. Nah, tanda-tanda khusus orang terkena ain saat diruqyah yaitu: yang pertama, rasa sakit langsung hilang, sehat bisa bangkit kembali beraktivitas seperti biasa. Kemudian rasa plong, dada yang terbebas dari beban-beban yang sebelumnya kayak ngehimpit gitu tapi tanpa alasan sesaknya tuh kenapa. Yang ketiga, saat diruqyah merasa ngantuk, selanjutnya dibuat seakan-akan setengah sadar. Yang kelima, rasanya pengen nangis pada saat diruqyah itu. Tapi tangisannya ini tangisan yang tanpa suara ya guys, karena ada juga beberapa yang diruqyah tangisannya itu kayak meraung-raung gak jelas, kemudian cakar-cakar. Nah kalau itu bukan ain ya guys, itu lebih ke gangguan jin. Kemudian nomor 6,
nyeri dan panas di bagian punggung atau pinggang dan di antara dua pundak. Selanjutnya nomor 7, rasa dingin dan merasa sedikit tusukan-tusukan di area ujung-ujung jari tangan dan kaki. Lalu debar jantung meningkat dan syaraf-syaraf menegang. Yang ke-9, muntah-muntah, teriakannya itu secara sadar dilakukan. Yang ke-10, kepengen ngulet. Kepengen ngulet itu apa ya bahasa Indonesianya? Menggeliat ya guys ya, kepengen menggeliat. Kemudian bercucuran keringat dan air mata tanpa sebab. Lalu rasa gatal terutama di area intim dan berkunang-kunang. Yang nomor 13, rasa mules dan mual. Nomor terakhir, tandanya adalah saat diruqyah kita tertidur. Cara penyembuhan penyakit ain ini, yang pertama adalah berwudu dan mandi. Dari bekas air wudu atau air mandi orang yang mengenakan ain kepada kita. Tapi kalau yang ini kayaknya agak susah ya guys. Itu kalau kita tahu siapa yang kasih ain ke kita. Kan susah juga ya mendeteksi, apalagi kalau di media sosial. Kemudian yang kedua, melakukan ruqyah secara syar'i. Ruqyah secara syar'i ini bisa mendatangi orang yang memang udah kompeten dalam hal soal ruqyah syar'i ini. Atau salah satu solusi terbaik adalah melakukan ruqyah secara mandiri. Gimana sih caranya melakukan ruqyah secara mandiri itu? Jadi kita cukup ambil air 1 gelas aja, air mineral biasa ya guys ya. Kemudian celupkan 1 ruas jari kita ke air. Bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, An-Nas, Al-Ikhlas, dan Al-Falaq. Tapi membacanya harus dengan perenungan ya guys. Harus secara serius dan juga fokus. Kemudian diminum pelan-pelan kayak kita minum teh panas, diseruput, jangan sampai keselak. Nah, kalau tiba-tiba pada proses meminum air putih itu kita menjadi pusing, jangan dilanjutkan minum, tapi kita hirup dulu airnya dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut. Oke guys, itu tadi semua ciri-ciri umum dan juga ciri-ciri khusus. Kemudian bagaimana penyembuhannya. Jadi urutannya, badan kita memiliki ciri umum nih, ciri umum ain. Kemudian kita khususkan lagi, kita ruqyah diri kita sendiri, terdapat ciri-ciri khusus. Baru kemudian kita bisa menyimpulkan kita kena ain atau tidak. Bismillah ya, semoga info ini bisa bermanfaat guys untuk kita atau untuk orang-orang yang kita cintai. Sebenarnya upload foto atau video di sosmed maupun enggak bukan menjadi ukuran bahwa kita tidak kena ain ya guys. Yang menjadi tolak ukur sih sebenarnya niat kita untuk apa upload tersebut. Insya Allah sih selama masih dalam niatan yang baik, tidak untuk pamer, berbangga diri, atau hal-hal yang jauh dari menebar manfaat, kita semua insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Makasih ya guys sudah nyimak. Jika berkenan tekan tombol subscribe. Jika dirasa berguna bisa share ke orang-orang terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.